teman-teman iKids, hari ini kita akan memasuki minggu keempat dari tema At the Fair atau karnaval. Dan di tema kali ini kita akan bahas tentang The Drop Tower. Yuk kita simak cerita Alkitab tema ini. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan yang kalian dengar. iKids, yeay! I will trust you, 'cause I know you're gonna come through. Every step of the way, no matter what I face, I'm gonna say, I will trust you. I will trust you, 'cause I know you're gonna come true. Every step of the way, no matter what I face, I'm gonna say, I will trust you. Sometimes it's hard to see what's coming next. I will trust you. But whatever it is, I know you see me through. I will trust you. I can do this journey on my own. I will trust you. I need you, Lord, to guide my steps. I put my faith in you. I will trust you, 'cause I know you're gonna come true. Every step of the way, no matter what I face, I'm gonna say, I will trust you. Sometimes it's hard to see what's coming next. I will trust you. But whatever it is, I know you see me through. I will trust you. I can do this journey on my own. I will trust you. I need you, Lord, to guide my steps. I put my faith in you. I will trust you, 'cause I know you're gonna come true. Every step of the way, no matter what I face, I'm gonna say, I will trust you. I will trust you, 'cause I know you're gonna come true. Every step of the way, no matter what I face, I'm gonna say, I will trust you. iKids, yay! Ayo adik-adik, iKids Karnaval mempunyai atraksi terbaru lagi ya. Atraksi yang paling hebat dan mutakhir di zaman sekarang ini. Apakah itu? Adalah Kinci Raksasa iKids Karnaval. Kita akan melihat siapakah ini? Anak muda? Mister. Anak muda? Bentar. Wah, kamu tinggi melihat sekali ya. ini Kinci Raksasa kita? Wah, Besar sekali. hebat ya? Wah, Wah, hidungnya kok jadi ke atas sekarang? iya, Wah. karena musim hujan ya. Oh, tapi Mister, Ya, gimana? Saya perasaan lihat di sana kok udah sini lagi, cepet amat. Ya, cepat karena kita petugas di sini harus mempromosikan semua wahana di sini. Oh, gitu ya. Hari ini adalah Kinci Raksasa. Besar sekali ya. Ya, sebentar, promo saya belum beres ya. Iya. Nah, Kinci Raksasa ini Anda akan dibawa naik ke atas untuk melihat dunia yang lebih indah. Wow. Dan kamu akan turun pelan-pelan dan melihat bumi juga. Wah. Ya. Jadi naik turun gitu. Wah, iya, tapi pelan-pelan ya naiknya ya. Naik. Tapi saya ke atas. udah pernah mengalaminya. Wah, bagaimana Anda mengalaminya? Karena ini adalah atraksi terbaru dari iKids Karnaval. Iya, tapi saya pernah mengalami gini naik turunnya. Kamu ingat kan Ya. kemarin saya waktu itu dijual ke Mesir, dijadikan budak. Iya. Ya kan? Ya. Terus apa yang terjadi? Waktu itu ada seorang Mesir yang mengambil saya jadi budak. Oh, gitu. Tapi karena saya jujur, Ya. kerjanya bagus. Mhm. Oh, ternyata tuan saya itu menyukai saya. Oh. Saya langsung dikasih. Nih,
kamu jadi tangan kanan saya. Kamu jadi asisten. Tangan kanan, Jadi asisten bos langsung. bukan tangan kiri ya? Oh, bukan. Oh, tangan kanan berarti. Ini ya. cuman kiasan aja. Oh, kiasan. Berarti maksudnya orang kepercayaan. Betul. Ya. Nah, Terus, tadinya saya jadi dari ya pembantu gitu, langsung saya diangkat jadi asisten bos. wow, keren. Kamu sungguh hebat. Iya, makanya saya mengalami kenaikan waktu itu. Setua dari pembantu jadi bos. Saya dipercaya untuk memimpin pembantu-pembantu itu untuk membersihkan rumah, untuk mengurus rumah tangga sampai ke urusan dapur, semua makanan saya yang sediain semua. Oh, itu berarti baik atau buruk Oh, buat baik sekali Anda? buat saya. Saya Ya. bisa makan enak. Oh, iya? Tidur enak. Wah. Wow. Udah mau liburan pun Wah, saya. kalau begitu apakah masih ada lowongan di sana? Masalahnya begini. Oh iya, ada masalah Setelah sebenarnya. saya udah naik gitu ya seperti kincir ini, tahu-tahu saya jatuh. Wah, Bukan jatuh ke sandung. Saya jatuh. jatuh drastis berarti ya jatuhnya ya. Dari Anda di atas, Anda jatuh ke bawah. Saya difitnah. Wah, itu sangat kejam. Iya, tapi udah gitu saya Ya. diancam. Wah, diancam untuk dibunuh. Waduh. Saya mau pikir saya Ya. kabur enggak gitu. Oh, jadi akhirnya Anda kabur. Enggak. Saya malah dijeblosin ke penjara. Waduh. Apakah Anda terima dengan kejadian seperti ini bahwa Waktu itu, waduh, saya sudah seperti udah Ya. naik. Wah, seperti jatuh. iya. Nah, tapi, Maksud saya sebentar, anak muda. Ya, Ya. ya. Maksudnya Anda terima diperlakukan seperti itu. tentu saja saya tidak menerima. Sebenarnya saya Ya. dalam hati wah kesel sekali. Jadi, Tapi saya ingat iman saya Ya. itu tidak dipengaruhi oleh waktu saya saat senang maupun saat sedih. Pokoknya nggak pengaruh buat saya. begitu. Pokoknya saya tetap mempercayai Tuhan. Gitu. Saya kamu kan udah dikasih diperlakukan mimpi. begitu masih tetap mempercayai Tuhan. Saya kan udah kasih mimpi. Pokoknya saya nanti akan ada mimpi saya. Pokoknya nanti akan di atas lagi gitu. Wah, Begitu. apa kamu Tapi tidak akan salah anak muda? Enggak akan salah saya. Wah. Enggak akan mungkin salah. Pokoknya saya Ya. tetap mempercayai Tuhan dan percaya walaupun saat naik maupun saat turun gitu seperti naik ini, Tuhan itu pasti bersama saya. Oh, ya udah kalau begitu mungkin Anda perlu refreshing. Ya. Naikin raksasa kita. Nah, Ya, hari ini khusus hari ini ya. Ya. Diskon. diskon lagi. Diskon lagi buat Anda. Gimana? Enggak, saya lapar. Saya mau makan kue di sana. Oh, tidak apa-apa. Nanti jangan kenyang-kenyang, nanti naik ini nanti akan muntah. Nanti kalau saya pas naik, nanti turunnya cepet, nanti saya keluar. Wah, Kue. saya yakin teknologi kita paling canggih dan paling aman. Tapi saya takut. Hah? Takut ketinggian. Wah, gimana ini? Ya Tinggi emang banget tinggi saya, sih. makanya saya dari wah, Ya. gitu. Tinggi sekali. Kalau di atas rasanya, saya takut. Cobakan dulu sensasinya. Saya anak nanti muda. sampai di atas nanti masuk angin saya belum makan ya udah saya makan dulu ya. Hah? Makan dulu makan. Bener? Ya. Tidak mau sekarang? Enggak, diskonnya juga masih kurang murah ya. Nanti aja saya udah marah banget ya. Dadah. Ya. Halo semuanya, yuk sama-sama kita memuji nama Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita, angkat tangan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan
sama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Adik-adik, siapa percaya Tuhan itu baik? Nah, yuk makanya kita sama-sama tutup mata kita angkat tangan kita naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Adik-adik, selamat datang di iKids Carnival. iKids, yeay! Dalam iKids Carnival ini akan ada banyak permainan yang menyenangkan, seru, menegangkan, bahkan juga menyeramkan. Jika kalian lapar saat bermain, kita juga punya stand makanan, minuman, dan camilan yang kalian dapat nikmati. Ada makanan dan minuman yang manis, asam, asin, gurih untuk kalian. Pokoknya, iKids Carnival ini sangat seru.
Dan yang lebih seru lagi, dalam seri ini kita akan belajar secara khusus tentang kehidupan Yusuf. Ada saat di mana Yusuf senang, sedih, takut, dan juga khawatir. Ada juga saat di mana hidupnya terasa manis, namun juga dia merasakan pahitnya kehidupan. Ayat hafalan untuk seri kita kali ini adalah Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yuk adik-adik kita ulangi lagi ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Hari ini kita akan belajar dari cerita Alkitab yang diambil dari Kejadian 39 ayat 21 sampai pasal 40 ayat 23, yaitu ketika Yusuf ada di dalam penjara. Begini adik-adik ceritanya. Saat Yusuf ada di dalam penjara, juru minuman dan juru roti Firaun membuat kesalahan terhadap tuannya, sehingga murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya itu. Ia menahan mereka dalam penjara, tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Pada suatu kali, bermimpilah mereka, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir. Ketika pada waktu pagi, Yusuf datang kepada mereka. Ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun itu, "Mengapa hari ini mukamu semuram itu?" Lalu jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menjelaskan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Begini ceritanya. "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh dengan anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kau ambil, lalu ku peras ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Lalu kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah kiranya terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak untuk dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkata-katalah ia kepadanya, "Aku pun punya mimpi. Tampak aku menjunjung 3 baku berisi penganan. Dalam baku atas ada berbagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakan dari dalam baku yang ada di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga baku itu artinya 3 hari.
dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan juru minuman dan juga kepala juru roti di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikan ke dalam jabatannya, tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang dikatakan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Adik-adik, meskipun Yusuf masih di dalam penjara dan ia dilupakan orang-orang, imannya tetap teguh. Ia tetap percaya kepada Tuhan pasti sanggup menolongnya. Bahkan, ia masih tetap mau menolong juru minuman, juru roti, dan menerjemahkan mimpi mereka. Itu berarti iman Yusuf kepada Tuhan tetap teguh, walaupun ia dalam keadaan yang sukar maupun dalam keadaan yang senang. Nah, adik-adik, kita harus seperti Yusuf ya. Walaupun kita sedang berada dalam keadaan yang sulit, kita harus tetap percaya Tuhan sanggup menolong kita, dan kita juga harus mau menolong orang lain seperti Yusuf tadi. Oke adik-adik, Miss Olive pamit ya. Sampai jumpa di iKids Karnival berikutnya. iKids, yeay! Adik-adik, kalau kita pergi ke sebuah karnival atau taman bermain, salah satu yang kita cari adalah excitement atau keseruan. Tapi keseruan itu biasanya datang sepaket dengan kengerian yang menakutkan. Seperti dalam permainan The Drop Tower, kita akan dibawa naik ke atas secara perlahan. Kita naik bisa lihat pemandangan, kita bisa lihat keindahan dari yang tinggi. Lalu ketika kita terlena dengan menikmati keindahan itu, tiba-tiba kita dijatuhkan dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga ke dasar tower. Ngeri ya adik-adik. Permainan ini sama seperti kehidupan Yusuf. Dalam cerita Alkitab minggu lalu, kita tahu kalau Yusuf diangkat menjadi kepala pelayan di rumah Potifar. Lalu tiba-tiba ia berakhir di penjara. Dan dalam cerita Alkitab di seri ini, kita tahu kalau Yusuf sedang dalam penjara menolong pegawai kerajaan Firaun, yaitu juru minum dan juru roti, dengan menerjemahkan mimpi mereka. Namun, setelah mimpi itu menjadi kenyataan, rupanya juru minum tidak membebaskan, malah melupakan jasa-jasa Yusuf, dan dia tidak menolong Yusuf agar Yusuf dibebaskan. Akhirnya Yusuf harus masih berada dalam penjara. Pengalaman yang sangat menyedihkan bagi Yusuf. Ia sangat takut. Ia menjadi takut karena dilupakan. Jangan-jangan ia akan dalam penjara untuk selamanya. Adik-adik, mungkin kita juga pernah mengalami hal serupa. Ada ketakutan dalam hidup kita yang nggak bisa kita hindarkan. Misalnya kita semua takut nih, nggak punya teman, terus nggak diajak main sama teman kita, atau dijauhi sama teman-teman kita. Atau kita harus pindah keluar kota, atau kita pindah sekolah sehingga kita meninggalkan teman-teman kita. Atau karena pandemi saat ini, kita nggak bisa ketemu dengan teman-teman kita. Kita pasti merasa takut nih, sedih, kecewa. Sama seperti Yusuf saat itu, waktu Yusuf masuk dalam penjara. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana responnya Yusuf nih saat menghadapi ketakutan, kesedihannya, kekecewaan yang nggak bisa Yusuf hindarkan. Yang pertama adik-adik, remember that we are not alone. Adik-adik ingat ya, Tuhan ada bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita nggak perlu takut dan khawatir karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Sama seperti kisah Yusuf, Tuhan ada bersama dengan Yusuf dalam keadaan sulit. Tuhan juga adalah dalam keadaan baik. Tuhan selalu menyertai Yusuf dan memberinya jalan keluar. Jadi, kita bisa yakin kalau kita tidak menghadapi ketakutan kita sendirian. Tapi kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang memampukan kita untuk melewati setiap masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, knowing that God is by your side. Adik-adik, selain kita tahu kalau Tuhan bersama dengan kita juga harus mengerti kalau Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan selalu mengasihi kita, dan Tuhan selalu ada di pihak kita. Dia tidak pernah
berbuat jahat, atau memusuhi kita. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, yaitu untuk melakukan kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Sama seperti Yusuf saat ia dalam penjara, Tuhan mau agar Yusuf menjadi penolong bagi juru minuman dan juru roti untuk menerjemahkan mimpi mereka. Walaupun Yusuf sedang mengalami masa yang sulit, namun itu tidak menghalangi untuk tetap menjadi berkat bagi orang lain. Begitu juga dengan kita adik-adik, Tuhan mau kita supaya kita tetap menjadi berkat bagi orang lain meskipun kita dalam kesulitan. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran kita menghalangi kita untuk berbuat baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan akan menolong kita untuk dapat melakukannya. Kita harus yakin, percaya kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, selalu ada di pihak kita, sehingga kita bisa menjadi saksi bagi kebesaran nama Tuhan. Tuhan kita ini lebih besar dari segala ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus belajar seperti Yusuf dalam kehidupan susah maupun senangnya percaya, mempunyai iman, keyakinan bahwa Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memampukan, yang tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan yang akan selalu bersama di pihak kami karena kami adalah anak-anak-Mu yang tidak pernah Tuhan tinggalkan. Ajarlah kami terus Tuhan agar selalu senantiasa melakukan setiap firman-Mu dan menjadi berkat bagi sesama dan teman-teman kami. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Miss Lani punya pengumuman yang penting. iKids Meet on Air di bulan November akan diadakan hari Jumat tanggal 19 November jam 6.30 di link Zoom yang dapat diakses melalui link tree yang terdapat di Instagram ACC iKids. Oke adik-adik, Miss Lani pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi di iKids Carnival minggu depan. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.